Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngariung Si Cepot, podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pasca Idul Fitri. Tentu ucapan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, kita perbuat di Ramadan kemarin diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita senantiasa memanjatkan puji syukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah kembali ya dalam Ruang Ngariung Si Cepot. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk pengikutnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sobat religi, kali ini kita akan membahas kembali permasalahan pemberangkatan ibadah haji yang alhamdulillah tahun ini sudah mulai dibuka oleh pemerintah Arab Saudi untuk umum. Dan apa sih persiapan kita untuk itu? Maka hadir di sini bersama kita Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Haji Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Baik Pak Haji, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini. Yang pertama adalah regulasi apa saja yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai teknis penyelenggaraan haji tahun 2022. Baik, terima kasih Pak Hasan dan seluruh pendengar ya podcast Si Cepot di Kemenak Kabupaten Bogor yang saya cintai, yang saya banggakan, terkait dengan regulasi penyelenggaraan haji pada tahun 2022 ini. Itu ada beberapa regulasi ya yang mengatur tentang penyelenggaraan haji di tahun ini. Yang pertama KMA 405 dan KMA 435. Kemudian juga peraturan Dirjen ya. Terkait KMA tadi mengatur tentang kuota baik 405 maupun 435 mengatur tentang kuota haji pada tahun ini. Kemudian edaran Dirjen itu menyangkut teknis pelunasan dan besaran dan lain sebagainya. Tentang KMA terkait masalah kuota, kita ketahui bersama bahwa kuota haji untuk Indonesia tahun ini adalah sebesar 100.051 jamaah. Itu dibagi menjadi kuota untuk haji reguler dan haji khusus. Dan untuk haji reguler kita mendapat 92.000 sekian lah ya. Dan untuk Jawa Barat alhamdulillah kita mendapat kuota 17.566. Dan Kabupaten Bogor kuota tahun ini dapat 1.570 jamaah. Alhamdulillah kita termasuk kuota terbesar ya kabupaten kota se-Jawa Barat dan se-Indonesia. Itu terkait masalah kuota. Kemudian terkait dengan edaran Dirjen itu yang mengatur masalah teknis pelunasan ya. Nah, kita tahu bersama mulai tanggal 9 kemarin itu jamaah yang memang masuk kotanya tahun ini berhak lunas tahun ini sudah kita rilis ya. Jamaah juga bisa mengakses, masyarakat bisa mengakses siapa-siapa saja jamaah tahun ini yang berhak melunasi untuk penyelenggaraan haji tahun ini sudah ada, dan itu semua diatur batasan pelunasan mulai hari kemarin tanggal 9 sampai tanggal 20.
Kemudian juga teknis pelunasannya itu semua ada diatur, bisa langsung datang ke bank, bisa langsung datang ke Kemenak untuk melakukan konfirmasi, bisa melalui fasilitas banking ya, mobile banking, dan fasilitas online lainnya yang difasilitasi oleh BPS atau Bank Penerima Setoran. Selanjutnya, dalam KMA nomor 405 tahun 2022 menyebutkan bahwa kuota jemaah haji Jawa Barat sebanyak 17.679 dan Bogor mendapatkan kuota 1.570. Nah, bagaimana kriteria secara teknis bagi jamaah yang akan berangkat haji tahun ini? Untuk teknis atau kriteria jamaah yang akan berangkat pada tahun ini ya, pertama kriteria jamaah yang masuk pada tahun ini adalah jamaah yang sudah melunasi pada tahun 2020 kemarin, sudah melunasi BPIH-nya di tahun 2020, karena memang jamaah yang diberangkatkan tahun ini adalah jamaah yang seharusnya diberangkatkan pada tahun 2020, karena ada pandemi ya, akhirnya sampai dengan sudah 2 tahun ya tidak diberangkatkan, makanya menjadi prioritas jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini, tentunya sesuai dengan nomor urut porsi dan besaran kuota yang kita dapat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kriteria usia. Karena pemerintah Saudi pada tahun ini membatasi usia jamaah yang bisa diberangkatkan. Usia batas maksimal jamaah untuk tahun ini adalah jamaah yang usianya maksimal 65 tahun per tanggal 30 Juni 2022 besok ya. Jadi bagi jamaah yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 besok lebih dari 65 tahun, itu dengan sendirinya akan tereliminir, dikeluarkan dari kriteria masuk tahun ini. Itu secara otomatis, dan itu bisa akan kedetek dari dokumen, terutama paspor ya. Itu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi saat ini terkait dengan kriteria. Kemudian jamaah yang masuk tahun ini yang 1.570 itu adalah sesuai dengan nomor urut porsi. Karena kuotanya tidak penuh, tentunya kita ambil dari porsi paling muda sebanyak 1.570 jamaah. Itu yang masuk setelah dikeluarin dulu atau dikurangi dulu dengan jamaah yang usianya lebih dari 65 tahun. Itu teknis kriteria jamaah yang masuk pada tahun ini, dan nama-nama itu sudah kami sampaikan gitu ya, dan jamaah sebagian besar sudah melakukan konfirmasi pada hari ini ke BPS untuk melakukan penyesuaian besaran BPIH tahun ini, karena ada kenaikan ya dari tahun 2020 ke 2022 ini. Begitu Pak Hasan. Nah, sekarang apa kira-kira hal-hal yang harus dipersiapkan para calon jamaah ini yang akan berangkat di tahun ini? Oke, hal-hal yang perlu disiapkan oleh jamaah sebelum diberangkatkan ya, diantaranya pertama, jamaah harus melakukan pelunasan. Itu harus melakukan pelunasan BPIH pada tahun ini yang besarannya sebesar 39.886 rupiah. Itu besaran BPIH yang harus atau yang dibebankan kepada jamaah.
Sebetulnya besaran BPH tahun ini adalah 81.700.000 sekian lah ya, di angka 800 juta lebih, 81 juta lebih sebetulnya. Tapi yang dibebankan kepada jamaah hanya 39.880 sekian. Yang sisanya 41 juta itu dari optimalisasi setoran awal jamaah. Jadi setoran jamaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji itu punya nilai manfaat ya dari hasil optimalisasi itu, dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai atau mensubsidi biaya penyelenggaraan haji pada tahun berjalan. Dan cukup fantastis ya, besarnya sampai angka 41 sekian juta itu. Itu kaitannya dengan pelunasan. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah jamaah adalah dokumen, paspor ya. Dipastikan jamaah setelah melunasi harus melakukan pendaftaran ulang ke Kementerian Agama, dalam hal ini seksi PHU, untuk melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan tadi di samping bukti setoran pelunasan juga paspor agar paspor ini bisa kita tindak lanjuti, kita proses untuk di visa selanjutnya, di tim visa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus dipersiapkan oleh jamaah adalah vaksin, baik itu vaksin meningitis ya maupun vaksin COVID-19. Nah, ini juga masih kita telusuri, masih kita inventarisir jamaah. Jangan sampai ada jamaah yang belum melakukan vaksin meningitis ataupun vaksin COVID-19, sementara sebetulnya jamaah itu masuk pada tahun ini. Karena kalau itu terjadi berarti nanti jamaah saat akan diberangkatkan itu tidak bisa, karena belum dimeningitis dan belum dilakukan vaksin COVID-19, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua ya. Kita selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena ini ranah mereka, agar jamaah yang listnya sudah masuk kriteria keberangkatan tahun ini disisir, diinventarisir agar semua bisa berangkat, bisa divaksin baik meningitis maupun vaksin COVID-19-nya itu pasal. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Bagaimana persiapan seksi penyelenggara haji dan umroh agar penyelenggaraan haji tahun ini bisa berjalan dengan sukses? Ya, oke. Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dalam hal ini adalah seksi PHU, ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebetulnya. Dari akhir tahun 2021 kemarin kita sudah melakukan persiapan penyelenggaraan haji untuk tahun 2022. Karena memang tugas dan kewajiban kita selaku penyelenggara tetap melakukan persiapan-persiapan, walaupun saat itu belum ada kepastian ada haji atau tidak tahun ini, tapi kita berkewajiban untuk selalu mempersiapkan. Bentuk persiapannya apa saja? Yang pertama, awal-awal kita lakukan adalah menginventarisir, memverifikasi dokumen jamaah, paspor tadi ya, karena paspor ini dokumen pokok ya untuk perjalanan ke luar negeri ya. Kita inventarisir dari jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020 kemarin, apa ada paspor yang sudah expired masa berlakunya, kita inventarisir dan cukup lumayan banyak, ada sekitar hampir 200 lah ya paspor yang sudah expired, dan itu harus segera kita sampaikan kepada jamaah bahwa paspornya itu sudah expired dan harus segera diperpanjang. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini sebenarnya masih ada saja, karena ya keterbatasan
akses ya, karena jamaah 2020 banyak yang sudah berganti nomor telepon ya, saat dihubungi sudah nggak nyambung. Jadi jamaah yang sudah kita identifikasi paspornya sudah expired tapi susah kita hubungi. Nah, seiring dengan waktu pelunasan, nah ini jamaah dengan sendirinya datang untuk melakukan konfirmasi, konsultasi ke kita. Nah, kesempatan itulah kita untuk menuntaskan ya PR yang belum selesai, yaitu jamaah yang paspornya sudah expired tapi belum bisa kita hubungi. Nah, ini sudah hampir selesai ya kaitannya dengan persiapan dokumen. Kemudian juga terkait persiapan yang lain ya, karena penyelenggaraan haji tahun ini masih dalam suasana COVID ya. Ya, kita tadi sudah saya sampaikan, kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek jamaah-jamaah yang sudah melunasi tahun 2020 ini agar dilakukan atau divaksin COVID-19. Ini selalu kita informasikan, selalu kita sampaikan kepada jamaah, baik secara langsung kepada jamaah maupun pada pimpinan KBH. Kemudian juga layanan yang lain kita selalu membuka konsultasi ya kepada jamaah, karena banyak sekali jamaah yang perlu konsultasi ya, menyangkut informasi kebijakan terkait dengan penyelenggaraan haji pada tahun ini. Kita juga selalu siap untuk mengakomodir ataupun menampung keinginan jamaah atau pertanyaan jamaah terkait dengan penyelenggaraan haji pada tahun ini. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita ya selaku penyelenggara sudah kita lakukan secara garis besar, secara umum ya. Karena itu ada dan tidak ada haji, kita tetap harus selalu siap melakukan persiapan. Dan alhamdulillah persiapan dari awal, saat ada penyelenggaraan haji pada tahun ini kita sudah tidak terlalu beban ya, tidak terlalu banyak PR ya. Nah, sebagian tugas-tugas yang harus kita lakukan saat ada haji sekarang sudah kita lakukan dari awal. Itu bahasan sementara. Baik, terima kasih atas informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Muslimin, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak Hasan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya, bisa memberikan sedikit tambahan informasi kepada seluruh pecinta podcast kita. Terima kasih. Sobat Religi Ruang Ngariung Si Cepot, podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Demikian bincang kita dengan Bapak Haji Muslimin selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan bisa menjadi bahan bagi kita untuk menyebarluaskan kepada warga masyarakat Kabupaten Bogor secara khusus ya, dan umumnya untuk seluruh warga negara Republik Indonesia tercinta. Demikian podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.